Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel audio teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan membahas seputaran speaker CBS dan speaker ya, jenis speaker teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan Fabulous ya dengan 1200 dan ini PD ya, PD 1850 sekitar 1000 watt ya. Ini saya kombinasikan kedua belah speaker dengan karakter ini cukup ngesap ya. Jadi saya sudah coba uji. Ini saya counting kembali ya supaya daunnya ini tebal. Ini sedikit beda tapi sistem karakternya ngesap loh ya, karena dia bekerja di frekuensi 0 sampai 60 ya. Jadi karakternya ini cukup rendah gitu teman-teman. Sebenarnya untuk teknik dasar speaker dengan watt besar ini banyak permasalahan di power teman-teman ya. Jadi kriteria power yang terbaik untuk mengangkat, mendorong jumlah watt yang besar-besar ini sangat bagi teman-teman mungkin yang memiliki budget berlebih, nggak pusing teman-teman ya, bisa dengan power 3000 watt atau 4000 ya, atau 5000-an lah ya, berarti sudah aman ya. Kenapa demikian teman-teman? Karena semakin besar speaker watt yang kita miliki, maka dibutuhkan power yang porsi dayanya ini besar juga teman-teman ya. Karena kenapa ya teman-teman ya, jika kita memiliki dengan speaker Fabulous ini kan harganya mahal teman-teman ya. Jika kita memiliki sebuah speaker macam ini dengan porsi power yang rendah, misalnya cuma 10 ampere 20 ampere, kadang kita mengangkat salah satu ini sudah kekurangan porsi teman-teman ya. Contoh 20 ampere ya, kalau kita banding atau kita rumuskan sesuai ketentuan ya, itu sekitar 1260 watt ya, itu per mono teman-teman ya, untuk satu channel. Nah bagaimana kalau kita stereo? Maka stereo 1260 itu kita bagi dua, berarti power hanya sekitar 600-an ya. Jadi untuk mengangkat jenis Fabulous macam ini satu ya dengan 1200 itu ditambahkan lagi dengan macam satu lagi 20 ampere, itu sebenarnya porsinya masih kurang ya. Mungkin teman-teman kalau untuk skala indoor ya, dengan limit kecil, volume kecil ya, itu sudah bunyi ya. Jadi kalau untuk live di lapangan namanya, di sini yang jadi permasalahan ya, kadang kita kasihan pada spoolnya namanya. Ini kan jenis speaker mahal, jadi kalau kita paksa dengan ampere yang kecil 15-20, maka rawan akan terjadinya macam DCO ya. Jadi kalau di indoor ya, dalam ruangan nih dengan suara rendah pun sudah horeg katanya. Tapi kalau di luar ruangan ya, maka kadang limitnya sampai kita klip itu kayak gimana namanya, jadi di situ rawannya sebuah DCO yang masuk ya. Maka teman-teman dianjurkan menggunakan power dengan berdaya minimal 30 ampere, maksimal 40 atau 50 pun bagus. Semakin besar power, semakin rendah watt dari speaker, maka lilitan spool ini akan semakin aman ya. Walaupun kita geber live di lapangan berjam-jam ya, dengan syarat
aksesoris dan rangkaian pendukungnya ini memenuhi syarat, karena yang kita butuhkan ini arus ya, ampere ya. Biasanya voltase tinggi, ampere rendah, itu kekurangan daya ya. Jadi kalau untuk skala audio ini memang membutuhkan ampere ya, ampere yang gede. Oke teman, saya coba kembali ke dapur pacu dulu. Jadi 2 buah subwoofer ini saya angkat dengan 50 ampere ya. 80 sebenarnya, karena 40 saya bikin salah satu mono ini dengan 40 ampere dan sebelah ini 40 ampere, 2 buah trafo single ya. Jadi mereka mensuplai sendiri ya. Oke teman-teman, saya coba rakitan. Nah ini teman-teman, ini saya pakaikan 40 ampere per channel ya, 40 ampere per channel. Jadi 2 buah trafo ini untuk menghandle 1 buah speakernya. Jadi kita akan tambahkan subwoofer, mungkin ada di luar ya. Jadi sudah memenuhi standar. Ini sudah saya coba live di lapangan, ternyata aman banget ya, dengan force indoor ya. Ini biasanya kalau ampli kita kecil 10 ampere 15 ampere, maka ini biasa sudah kita puter nih sampai ini ya. Bahkan di sini sampai klip ya teman-teman. Nah ini akan merusak namanya speaker ya, dengan arus yang kurang tinggi. Nah ini bisa ya dengan 30 ampere ya, bisa teman-teman ya, untuk syarat per channel ya. Jadi jika teman-teman memiliki power dengan kapasitas 15 ampere ke bawah, 15 ampere ke bawah, kita tidak perlu menggunakan speaker dengan watt tinggi ya. Cukup kita watt di bawah 700 atau 600 itu sudah cukup ya, karena antisipasi terjadinya hangusnya spool ya, spool pada speaker. Nah ini untuk aksesoris dan dapur pacunya rakitan semua teman-teman ya. Itu hanya sebatas review kecil teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya speaker ya semakin besar, daya wattnya semakin besar, maka akan semakin aman jika power kita melebihi dari watt speaker. Di situ sudah pasti spoolnya aman dan sangat aman teman-teman ya. Tadi itu sudah saya buktikan di live lapangan beberapa kali ya. Jadi penjelasannya ya begitu aja teman-teman ya. Jika watt speaker kita tinggi, maka kita butuhkan power ampere ya, utama ampere dan voltase ya, serta rangkaian pendukungnya itu ya. Gitu teman-teman. Saya sudah buktikan bahwa dengan speaker watt kecil atau magnet kecil ya biasanya ya, dengan amplifier cukup 10 ampere 15 ampere itu sudah cukup aman. Nah jika speaker kita melebihi kapasitas 1200, maka kita butuhkan power maksimal itu 40 ampere ya. Itu untuk per mono, kan kalau kita hitung-hitung kenanya hampir 2000-an ya, 2000 watt lah kurang lebih ya, 40 ampere. Jadi upayakan untuk per channel ini satu trafo, per channel satu trafo ya. Jika tidak demikian ya gunakan speaker standar saja ya, supaya tidak merusak namanya lilitan spool yang ada di sebuah speaker ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan sedikit dan pengalaman saya sedikit mengenai sebuah amplifier dan
speaker yang wattnya itu gede-gede ya, nggak menuntut kemungkinan makanya speaker gede, magnet gede, watt gede, suaranya orak-orak. Itu kembali ke daya sumbernya namanya. Percuma namanya jika ketika kelas dengan kapasitas pabulusan tapi porsi power hanya 15 ampere 20 ampere, itu akan bunyi namanya, tetap bunyi ya. Tapi untuk live hajatan harus ini sebenarnya kurang maksimal karena rawan akan adanya DCO. Oke begitu teman. Semoga bermanfaat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.